Halo teman-teman YouTube, selamat malam. Aku yakin kalian semuanya yang lagi dengerin video aku, ada yang lagi beristirahat, ada juga yang mau berangkat kerja. Dan aku udah tahu banget, pasti kalian capek ya. Capek karena kesehariannya seperti itu lagi. Sama, aku juga ngerasain hal yang sama kok. Entah kenapa di usia yang sekarang kita jadi gak suka dengan dunia berisik. Entah itu di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sekitar kita. Kemarin ada yang minta aku disuruh untuk bikin video sleep call. Aku gak ngerti konsep sleep call tuh kayak gimana sih. Ngobrol-ngobrol gak jelas kayak gini ya. Karena jujur, terakhir kali aku sleep call dengan pacar aku itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Hampir setiap malam aku teleponan. Ngomongin apa aja, kayak gak jelas gitu. Sampai pada akhirnya sama-sama tidur. Dan terakhir kalinya itu aku teleponan sama orang terakhir kali juga berhubungan sama aku. Sampai saat ini aku gak tahu sih, gak begitu suka teleponan. Kayak teleponan lama-lama dengan orang. Aku masih pengen kayak, ya udahlah kalau misalkan lagi perlu atau memang penting, ketemu aja. Kayak lebih seru aja gitu kalau ngobrol, saling tatap-tatapan dan saling bersengkrama langsung. Tahu nggak sih, aku bikin konten ini tuh kayak lagi rebahan, capek banget rasanya. Hari ini tuh panas banget, kayak cuacanya itu lagi bener-bener panas. Di luar panas, dalam juga panas. Kosan aku belum ada kipas angin. Belum ada AC. Jadi aku terpaksa menggunakan 2 kipas angin biar gak begitu panas. Karena aku tahu sekarang itu lagi panas banget tau. Ngomongin apa ya kita? Oh iya, aku mau cerita. Jadi kemarin itu aku kan lagi jalan-jalan ke Tanah Abang ya. Sebenarnya sih bukan jalan-jalan, cuman kayak lagi ada perlu aja. Karena kalau misalkan di Tanah Abang beli sesuatu barang itu kayaknya lebih murah gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke Tanah Abang menggunakan kereta api. Terus aku ketemu sama teman SMA aku. Ternyata dia kerja di salah satu stasiun. Aku lupa lagi stasiunnya apa ya. Kalau nggak salah stasiun Sudirman. Ya. Waktu itu aku turun di situ. Terus aku ketemu sama teman aku. Kenapa aku turun di sana? Karena teman aku ngechat
Kayak, "Dek, aku lagi di Sudirman. Tahu nggak aku kerja di sini tahu. Katanya kamu ke Jakarta. Sini dong main. Aku udah lama banget gak ketemu sama kamu, Dek." Karena diminta aku untuk ketemu, akhirnya aku susul dia ke Sudirman. Sebenarnya masih ada beberapa stasiun lagi untuk nyampe ke Tanah Abang. Sampailah aku di Sudirman, aku ngelihat dia menunggu aku dengan penuh rasa sangat-sangat bahagia. Jujur, dia bukan siapa-siapa aku sih. Cuman dulu dia pernah bully aku. Gak tahu kenapa sih, dia tuh dulu gak suka banget sama aku. Dia kayak benci banget sama aku. Sampai setiap hari selalu aja nyari gara-gara sama aku. Kalau diingat-ingat, aku bakalan benci banget sih sama dia. Kalian tahu nggak? Dulu aku pernah dikasih permen karet, kayak ditaruh di kursi, terus aku duduk, dan permen karetnya aku dudukin, sampai pada akhirnya permen karet itu nempel di celana aku dan membekas gak bisa dibuang. Aku udah berusaha untuk nyuci, sampai pada akhirnya ibu aku tuh marah-marah sama aku, kayak gak bisa tanggung jawab sama barang sendiri. Aku nangis, dan aku udah bilang kalau misalkan itu bukan permen karet aku gitu. Pokoknya dulu tuh masalah-masalah sepele, cuma menurut aku itu udah termasuk pembulian ya. Kalau diingat-ingat ya lucu juga sih. Cuma sekarang dia lebih tampan, lebih gagah, dan ternyata dia seorang security, kayak security penjaga di stasiun itu. Dia kerja di situ. Dia pakai pakaian yang lengkap, postur tubuhnya tinggi, sangat manis. Saat itu aku ditraktir makan roti sama kita minum kopi. Dulu tuh emang aku seneng buat kopi. Aku ditraktir, ngobrol sebentar, dan ternyata di akhir pembicaraan kita, ternyata dia baru aja cerai sama istrinya. Aku juga kaget sih, karena kita udah lama banget gak ketemu. Terus juga aku nggak tahu sih kabar dia seperti apa. Terus tiba-tiba dia bilang dia udah cerai sama istrinya. Nggak tahu sih itu apakah kode buat aku untuk bisa memuaskan nafsunya apa gimana, nggak ngerti. Cuma pada saat itu, karena dia masih bekerja, dia minta aku untuk main ke kosannya. Karena aku masih ada kegiatan atau masih ada perlu ke Tanah Abang, aku bilang sama dia nanti aja balik dari Tanah Abang aku bakal nyamperin kamu. Cuma pada saat itu aku mengingkari janji aku. Aku gak bisa mampir karena pulang dari Tanah Abang aku tuh bawa barang banyak banget. Jadi aku gak bisa kayak kerepotan gitu untuk berhenti lagi di Sudirman dan ketemu sama dia pergi ke kosannya. Aduh, capek banget. Kalian tahu gak sih, di Tanah Abang aku ketemu lagi sama cowok yang kayak asik banget orangnya. Jadi kita bercanda, padahal kita baru aja ketemu di hari itu. Aku gak tahu sih namanya dia siapa, cuman kayaknya aku bakalan pergi ke sana lagi dan pengen ketemu sama orang itu lagi. Ternyata orang Padang itu cakep-cakep ya. Kayak ada daya tariknya sendiri gitu. Jadi di Tanah Abang itu kan kebanyakan orang-orang Padang ya. Aku ketemu sama dia, seneng banget sih sama dia. Kayaknya sih dia lebih muda dari aku, cuman aku gak tahu namanya. Penonton aku, kalian ada yang kerja di Tanah Abang gak? Dia itu kalau gak salah di Blok F. Di Blok F atau di Blok
A gitu, di blok B. Pokoknya waktu itu aku beli baju batik untuk kerja sama ini orang. Aduh, ganteng banget lagi. Kayak bikin deg-degan gitu. Dia ngelayanin aku dengan penuh tanggung jawab, terus ngomongnya juga sopan banget anaknya, cowok banget gitu. Terus aku disuruh duduk sambil nungguin pesanan aku dibuat, karena waktu itu aku beli lumayan agak banyak sih. Sambil dia ngelayanin pembeli yang lainnya, aku merhatiin dia. Tahu nggak apa yang aku perhatiin? Aku merhatiin pergelangan tangannya dia, sama merhatiin ototnya dia. Kayaknya dia udah rajin olahraga deh, makanya dia badannya bagus banget. Terus habis itu, oh iya, aku baru ingat, dia itu ngasih kartu nama. Cuman nggak tahu sih itu kartu nama tempat dia bekerja atau kartu nama dia sendiri, aku nggak tahu. Karena nanti dia aku coba cek lagi deh, siapa tahu ada nomor HP-nya di situ. Nah, terus habis itu kan aku dianterin sama dia karena aku nggak tahu jalan keluar. Kalau tau gak sih, capek banget tahu di Tanah Abang itu keliling sendiri. Terus dianterin sama si abang itu kan. Terus aku bilang, "Bang, kalau tempat makan di sebelah mana?" gitu kan. Terus kata dia, abangnya mau makan, dia lapar banget soalnya lemes. Terus dia bilang kayak gini, "Sebentar ya, saya coba izin dulu sama bos saya," tadi gitu. Terus dia bilang sama bosnya kalau mau nganterin barang aku, kayak bantuin aku ke bawah untuk keluar dari gedung itu. Nah, pada akhirnya karena dia aku lihat kecapean juga sih ya, aku nawarin dia untuk makan bareng sama aku. Cuman dia bilang kayak gini, "Kayaknya kalau misalkan untuk makan bareng gak bisa deh bang, soalnya saya masih banyak kerjaan. Untuk makan paling nanti habis sholat zuhur." Terus aku bilang kayak gini, "Ya gimana dong, saya gak enak dong kalau misalkan masnya gak ikut makan." "Udah gak apa-apa, ini juga termasuk pelayanan kok. Jadi udah sampai kan di keluar gedung gitu." Udah, akhirnya dia tuh kayak mau pergi kan. Terus aku bilang, bang bentar dulu, nanti kalau misalkan saya kesini lagi saya bisa menghubungi siapa?" "Oh iya, saya lupa, ini ada kartu nama, nanti hubungin nomor ini aja." Nah dari situ tuh aku lupa sih apakah itu nomor HP dia atau bukan gitu. Nanti aku coba cek deh. Habis itu aku pulang. Terus aku makan dulu deh, aku makan. Terus habis itu sholat, pulang deh. Aku ke stasiun lagi. Kepikiran sih kayak aku mampir gak ya ke Sudirman, karena pasti teman aku tadi tuh nungguin juga kayak, soalnya dia tuh katanya sih jam 1 atau setengah 2 tuh bakalan pulang ganti shift gitu. Tapi aku japri dia tuh, aku WA dia kayak, "Maaf ya aku gak bisa mampir soalnya aku bawa barang banyak banget gitu." Aku fotoin. Terus kata dia, "Ya padahal aku berharap banget kamu bisa main ke tempat aku." Terus aku bilang kayak gini, "Ya udah minggu depan aja ya, jangan sekarang. Aku capek banget keliling-keliling Tanah Abang gitu kan." Terus kata dia, "Ya udah deh nanti kabarin ya." Terus udah dari situ tuh aku nggak balas lagi sih, cuman balas dengan emot senyum doang. Tadi siang aku ditelepon sama dia, kata dia lagi sakit, terus gak ada yang ngurusin. Capek juga sih, kayak masa sih gak ada yang ngurusin gitu, atau dia tinggal sendiri. Sama aku juga tinggal sendiri. Ya udah deh, ya mau gimana lagi ya, dia kan di sana, aku jauh dari tempat dia, jadi kayak aku nggak bisa jenguk gitu. Aku bilang aja nanti ya kalau misalkan aku libur aku bisa pergi ke sana, soalnya kalau sekarang masih sibuk dengan pekerjaan aku. Ya paling nanti hari Rabu sih, Rabu kan tanggal merah, aku libur sih tanggal merah, jadi kayak
Gak bisa lah gitu. Terus apa lagi ya, aku bingung tahu kalau sleep call kayak gini tuh kayak konsepnya bener gak sih kayak gini, kayak ngobrol-ngobrol random gitu. Oh iya, satu lagi deh. Jadi selama perjalanan kereta itu, aku tuh bener-bener kayak berdiri. Berangkatnya berdiri, pulangnya juga berdiri. Bayangin deh 15 stasiun, aku berdiri dari awal sampai akhir. Sampai kaki aku bener-bener kayak pegel banget. Terus yang bikin aku tuh shock banget sih kayak bukan desek-desekannya sih. Aku lebih seneng desek-desekan gitu karena menurut aku kayak depan belakang kena gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya. Yang paling aku takutin adalah ketika desek-desekan sama orang. Yang pertama bau ketek. Sumpah sumpah masya Allah itu tuh bener-bener kayak nyiksa banget hidung aku. Padahal aku udah pakai masker, tapi tetap aja berasa banget ke hidung gitu. Yang kedua kentut. Kemarin tuh ada yang kentut, nggak tahu deh di bagian mana, di depan, belakang atau di samping, aku nggak ngerti. Pokoknya kentutnya tuh bau banget sampai aku kayak masya Allah ini siapa lagi sih yang kentut. Aku pusing banget kayak pengen pingsan gitu loh di kereta. Akhirnya di stasiun transit itu kan bener-bener kayak orang turun dia masuk lagi kan, aku pengen pintunya tuh lama-lama dibuka gitu loh biar bau kentutnya itu tuh keluar gitu. Paling cuma 10 menit doang deh kalau nggak salah, 10 menit doang. Aku berharap itu bau kentut hilang. Aku pindah posisi lah tuh kan, pindah posisi dengan bawa barang-barang yang tadi aku beli. Dan itu aku naro ke atas, kan ada tuh bagian atas kita bisa buat naro barang. Terus ada orang yang kayak sinisin aku pakai kayak ngeliatin aku tuh kayak gimana sih, kayak nggak seneng atau gimana gitu ya. Aku padahal udah bilang kayak permisi ya teh, maaf ya teh, saya mau naruh barang ke atas gitu. Dia tetap diem aja di situ. Kayak aku ya mau gimana sih, ya kan kalau kita naruh barang ya kita harus kayak naruh ke atas dan itu ngelewatin kepala dia kan. Aku berusaha untuk kayak nggak nyenggol dia atau nggak ngenain kepala dia gitu, cuman pas aku liatin mukanya dia tuh sinis. Akhirnya di situ tuh aku langsung bilang kayak gini, kenapa mbak gitu kan. Terus kata dia diem aja. Terus dia tiba-tiba pura-pura sibuk dengan handphonenya. Karena aku maksudnya kalau misalkan emang gak senang bilang aja gitu, jangan kayak gitu. Terus oh iya, terus dibantuin sama security yang ada di dalam gerbong itu. Dia bilang kayak gini, mas barang-barangnya taruh di atas aja ya, jangan taruh di bawah, soalnya takutnya keinjek-injek sama penumpang lainnya. Karena memang saat itu ramai sekali. Terakhir sebelum aku nyampe di stasiun pemberhentian terakhir itu, aku nggak tahu ini termasuk pelecehan atau enggak gitu ya, cuman aku udah sadar banget sih karena emang aku ngode-ngode juga. Aku sengaja pakai celana sempit dan body aku emang sekarang bohai ya, jadi kayak bagian bokong aku menonjol banget ke bagian belakang. Dan aku sengaja ngegesek-gesekin bagian belakang aku tuh ke orang yang di belakang aku gitu. Jadi kayak dia mungkin kayak enakan atau gimana nggak ngerti. Jadi tuh posisinya tuh dia ngepasin sendiri. Lucu aja sih. Kayak dia posisinya dipasin di bagian tengah-tengah bokong aku gitu. Jadi kayak aku tahu dia keenakan atau gimana nggak ngerti. Terus sampai pada akhirnya itu tuh penumpang udah lumayan agak sepi ya. Sebenarnya aku pengen pindah gitu loh, kayak mau duduk atau gimana, tapi tempat duduk masih penuh. Aku tetap berdiri dan dia tetap berada di belakang aku, nggak pindah-pindah. Padahal di situ tuh tempatnya udah lumayan agak legaan gitu. Aku tahu sih kamu suka kan dengan bohainya aku gitu kan. Terus udah pas pulang nyampe di stasiun terakhir, aku bawa barang. Udah deh nyampe dulu. Pokoknya itu aja sih cerita aku, semoga kalian suka. Terima kasih.